Semua orang mengira dia hanyalah pria pendiam dan penyendiri yang hidup tanpa arah dan masa depan. Namun, siapa sangka, pria itu justru menjadi pemburu iblis terkuat di dunia setelah bertemu dengan kekasih barunya, seorang iblis wanita yang selalu mengikutinya diam-diam setiap malam. Ia sering menyelinap masuk ke kamarnya hanya untuk mencuri kekuatannya, sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuannya. Iblis itu bernama Kisara, dikenal sebagai calon pejuang iblis terhebat di dunianya. Namun, untuk menjadi yang terkuat, ia harus menjaga pria yang dianggapnya pecundang ini tetap berada di sisinya. Selama ia bisa mempertahankan hubungan itu, Kisara akan semakin cepat melampaui para iblis lain dari rasnya. Demon Hazards, makhluk yang kini hidup berdampingan dengan manusia di bawah pengawasan pemerintah. Sementara itu, sang tokoh utama bernama Sho, seorang pria tinggi yang beberapa bulan lalu keluar dari perusahaan eksorsisme tempatnya bekerja. Ia meninggalkan semua itu untuk menemukan jalannya sendiri dan bertekad menjadi pemburu bayaran terbaik yang memburu Demon Hazard demi uang. Namun 3 bulan berlalu, hidupnya tidak banyak berubah. Ia tetap miskin, tidak punya arah, dan seringkali kelaparan. Sho tumbuh di dunia yang sudah lama dikendalikan oleh para iblis tersebut. Saat masih kecil, seluruh keluarganya dibantai oleh sekelompok Demon Hazards yang menerobos rumahnya. Ketika ia menuntut keadilan, pemerintah hanya berkata bahwa tragedi itu adalah kecelakaan eksperimen, alasan palsu untuk menutupi kebenaran. Sejak saat itu, satu-satunya tujuan hidupnya adalah balas dendam. Namun, Sho bertarung seperti manusia tanpa rasa takut, seolah-olah ia adalah seorang Avenger yang tidak peduli dengan kehancuran yang ditinggalkannya. Karena gaya bertarung yang sembrono, ia sering dijatuhi hukuman, membuat uangnya selalu terkuras habis. Suatu hari, dalam nasib yang tidak disangka, ia bertemu Ayano, seorang wanita cantik yang ternyata mengenalnya sejak lama. Tanpa alasan jelas, Ayano masih memendam perasaan padanya. Mengetahui Sho hidup dalam kemiskinan, ia sering menawarkan makanan untuknya. Sho yang sudah 3 hari belum makan, melahap semuanya seperti binatang kelaparan. Ayano yang merasa seperti sedang hidup dalam adegan drama, menatapnya dengan iba. Dalam hatinya, ia berharap Sho mau berhenti hidup dalam bayang masa lalu dan kembali menjadi dirinya yang dulu, seorang pemburu cahaya di tengah dunia iblis. Sho dulunya seorang pengusir setan, namun kini ia dikenal sebagai drama king yang keras kepala dan percaya bahwa dirinya adalah penguasa nasibnya sendiri. Setelah menikmati makan malamnya dengan penuh rasa syukur, Sho tidak menyisakan sedikit pun di piringnya, seolah enggan membuang 1 butir nasi pun. Saat hendak pergi, Ayano menahannya, menawarkan untuk mentraktirnya makan lain kali sebagai balasan atas jamuannya hari ini. Namun, Sho hanya tertawa getir, mengatakan mungkin itu sulit karena tagihan ponselnya menumpuk dan ia bahkan lupa kapan terakhir kali membayarnya. Setibanya di rumah, Sho disambut oleh Kisara, seorang iblis dari ras Demon Hazard yang terikat padanya melalui kontrak magis. Dari kegelapan sudut ruangan, Kisara muncul dengan aura misterius. Ia menyalakan lilin dan menyiapkan meja makan, memperlihatkan berbagai sayuran mentah yang katanya baik untuk tubuh Sho. Namun, hatinya hancur begitu mencium aroma parfum wanita lain pada Sho, menyadari bahwa lelaki itu sudah makan di luar. Sho buru-buru menyangkal, beralasan bahwa ia hanya berada di kota yang ramai dengan banyak orang. Untuk menenangkan Kisara, Sho duduk dan mulai menyantap makanan hambar itu tanpa banyak bicara. Setelah makan, ia meminta maaf karena tak bisa menanggung biaya hidup mereka bulan ini. Kisara tersenyum lemah dan berkata agar Sho tak perlu khawatir, karena ia sudah menggunakan seluruh tabungannya untuk membayar tagihan mereka. Uang terakhir yang tersisa akan cukup, katanya, untuk bertahan sampai akhir bulan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tak lama kemudian datang kurir yang mengantarkan pesanan baru Sho. Seketika keduanya sadar. Mereka kini menjadi pasangan bonded kontrak paling miskin di dunia para pemburu iblis. Malam itu, Kisara menangis diam-diam di atas ranjang, merasa sia-sia. Meski begitu, perasaannya pada Sho tak berubah. Ia tetap memotretnya diam-diam setiap malam sebelum tidur. Akhirnya, Kisara menyatakan bahwa kontrak mereka harus diakhiri. Hidup bersama Sho terlalu berat. Namun Sho menatapnya dengan tekad, berjanji akan mengubah nasib mereka lewat bounty auction berikutnya. Kisara hanya menggeleng, memperingatkan bahwa hidupnya akan terus sulit jika Sho tak juga berubah. Tanpa menjawab, Sho membuka iPhone barunya, masuk ke dunia virtual tempat pertemuan organisasi pemburu iblis sedang berlangsung. Di sana, hadir tokoh-tokoh besar seperti Mr. Bruno, Miss Kaya, Ananitara, dan banyak lainnya. Orang-orang dari berbagai perusahaan yang berurusan dengan ras Demon Hazard tilmi uang. Dari sinilah dunia penuh omtrak, dosa, dan perburuan iblis kembali membuka babak baru dalam kehidupan Sho. Para Hazard ini sesekali menimbulkan kekacauan di kota, membunuh warga tak berdosa tanpa ampun. Suatu hari, seekor iblis peringkat C ditemukan bersembunyi di dalam sebuah kasino. Para petugas keamanan tidak mampu mengendalikan situasi, dan akhirnya seluruh bisnis di tempat itu hancur akibat amukan iblis tersebut. Berita itu cepat menyebar, membuat banyak perusahaan eksorsis berlomba mengajukan diri untuk menyingkirkan sang iblis. Mereka berlomba menawarkan harga terendah agar bisa mendapatkan kontrak.
Namun yang mengejutkan semua orang, Shu justru memenangkan lelang itu karena ia berani menawar lebih dari 50% lebih murah dibanding peserta lainnya. Tadi Anda tahu dari mana ia mendapat uang untuk ikut lelang, hingga akhirnya terungkap bahwa ia kembali meminjam dana dari Kisara. Para eksorsis lain mencemoohnya, menyebut Shu gila karena menerima pekerjaan seberbahaya itu. Mereka tahu reputasinya hanya sebagai eksorsis peringkat D, terlalu lemah untuk menghadapi iblis peringkat C. Namun, Shu mengabaikan sebuah hinaan itu. Ia segera pulang dan menghubungi mantan perusahaannya yang kebetulan dimiliki ibu dari mantan kekasihnya, Ayano. Dengan nada tegas, ia memaksa mereka membentuk satu tim untuk membantunya menghadapi sang iblis di kasino. Begitu timnya tiba di lokasi, suasana masih tenang. Iblis itu tampak santai, tidak menyadari kedatangan mereka. Tapi begitu merasakan kehajaran manusia, ia segera bangkit dan membuka pintu besar kasino itu. Dalam hitungan detik terjadilah pembantaian. Shu dan timnya dengan cepat menyingkirkan iblis-iblis kecil yang muncul lebih dulu. Namun tak lama kemudian, iblis utama, seorang demon hazard sejati, muncul dengan kekuatan luar biasa. Ia terus memanggil pasukan iblis kecil untuk melindunginya, membuat pertempuran menjadi semakin sulit. Shu memberi isyarat kepada Ayano untuk menarik perhatian sang iblis, sementara ia mencoba menyelinap ke belakang musuh. Ledakan sihir saling bersahutan ketika Ayano dan timnya menembakkan serangan mereka. Namun sang iblis menciptakan penghalang magis yang tidak bisa ditembus. Shu akhirnya berhasil menemukan celah dan menembak langsung ke titik lemah iblis. Sayangnya, makhluk itu beregenerasi hanya dalam beberapa milidetik, lalu membalas dengan serangan brutal. Shu berlari untuk menyelamatkan diri, nyaris kehilangan harapan, hingga tiba-tiba Kisara muncul dengan gaya heroik, menyelamatkannya tepat waktu. Namun, kekuatan Kisara mulai terkuras. Ia tidak mampu menuntaskan pertarungan. Sebelum kehilangan tenaga sepenuhnya, ia memberitahu Shu bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan kekuatannya adalah melalui sebuah ritual romantis. Ritual yang telah ia nantikan selama lebih dari 3 bulan. Setelah ritual itu dilakukan, Kisara memulihkan seluruh kekuatannya, meledak dengan aura yang luar biasa. Kini kekuatannya sebanding dengan iblis peringkat A, membuat iblis peringkat B sekalipun tidak akan mampu menandingi mereka. Kisara kembali bersemangat setelah para iblis dikalahkan. Di sisi lain, Ayano masih sempat berdebat dengannya, menuduhnya mencoba berebut Shu, seperti adegan klasik cinta segitiga dalam anime romantis. Namun, meski penuh tensi, mereka berhasil menghabisi para iblis tingkat rendah dalam sekejap. Shu kemudian berusaha menengahi pertengkaran itu, memanfaatkan kemampuan diplomatiknya yang dulu sering ia gunakan di perusahaan eksorsis tempat ia bekerja. Sayangnya Kisara masih kesal dan menuntut bukti kontrak mereka dengan meminta kunci cadangan apartemennya. Shu sempat meletup karena Kisara memiliki kemampuan berjalan menembus dinding sesuka hati. Tapi karena gadis iblis itu mulai marah dan bertingkah seperti anak kecil, akhirnya ia menyerahkan kunci itu juga. Dengan semangat membara, Kisara mengikuti Sho untuk menghadapi iblis utama. Pertarungan itu begitu dahsyat hingga Sho melancarkan serangan pamungkas yang berhasil menumbangkan lawan mereka. Namun, dampaknya luar biasa. Seluruh bangunan hotel mulai runtuh. Mereka semua, termasuk Ayano, bergegas menyelamatkan diri. Kisara menunjukkan keberaniannya dengan menghancurkan batuan reruntuhan demi melindungi yang lain. Ketika debu mereda, pertempuran usai. Dunia kembali aman dan kisah petualangan mereka baru saja dimulai. Setelah menerima kunci cadangan dari Sho, Kisara diam-diam masuk ke kamarnya tengah malam seperti ninja, berjalan pelan di lantai kayu. Setelah pertengkaran besar sebelumnya, dia memutuskan untuk melepaskan bajunya, bukan karena alasan yang Sho bayangkan, melainkan untuk berfoto dan mengunggahnya ke media sosial miliknya sendiri. Keesokan paginya, Sho menyarankan agar mereka menggunakan uang pembayaran dari misi eksorsisme untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, Kisara menjelaskan bahwa uang itu baru akan dikirim pemerintah bulan depan. Sho kaget mendengarnya, tetapi Kisara tetap optimis. Ia mengatakan mereka bisa bertahan dengan mengambil pekerjaan paruh waktu, bahkan bersumpah sanggup hidup hanya dengan makan tauge sampai akhir bulan. Sho yang hidupnya tanpa arah hanya bisa menuruti ritme gila pasangannya itu. Sementara itu, di dunia manusia, hanya segelintir orang yang tahu tentang keberadaan iblis. Untuk menyembunyikan identitasnya, Kisara sering menyamar sebagai siswi SMA. Ia berbaur di stasiun kereta, mencari uang tambahan dengan pekerjaan sampingan, dan menyebut dirinya sebagai pacar rahasia. Teman-temannya mulai curiga ketika melihat perban di tangannya, mengira karena kekasihnya memperlakukannya dengan kasar. Padahal mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik senyum manisnya, ia adalah iblis yang hidup di antara manusia. Kisara menolak ajakan itu dengan tegas. Namun tak lama kemudian ia bertemu dengan seorang pria tampang bernama Michael, senior di sekolahnya sekaligus anak dari wali kota Bend City. Dalam perbincangan singkat mereka, Michael secara belak-belakan menyarankan agar Kisara berpisah dengan kekasihnya. Ternyata pria itu memang tertarik padanya, tetapi sifatnya yang sombong dan terlalu bertaya diri membuatnya tampak menyebalkan di mata banyak orang. Beberapa hari kemudian, Michael kembali mendekati Kisara dan mengundangnya ke pesta peringatan ke-25 pemerintahan kota. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjemputnya
dari rumah dan menyiapkan setelan jas khusus yang dibuat hanya untuk acara itu. Meski terkesan mewah dan penuh perhatian, Kisara tetap menolak tawaran tersebut dan memilih melanjutkan rutinitasnya di sekolah. Dalam perjalanan ia sempat heran bagaimana mungkin pria setampan dan sekaya Michael tidak berhasil memikat satupun gadis di sekolahnya. Hingga akhirnya salah satu temannya berseloroh mengutip kata-kata Ogidias bahwa siapapun yang berbicara dengan Michael lebih dari 3 detik pasti langsung kehilangan minat. Sementara itu di sisi lain kota, Sho tengah pusing karena uang depositonya masih jauh dari target. Ia meminta bantuan Ayano agar membujuk ibunya memberikan beberapa kasus eksorsisme kepadanya. Melihat Sho yang berkeringat di bagian olahraga membuat Ayano gugup, tetapi ia berusaha menahan diri dan setuju untuk menolongnya. Namun suasana hatinya langsung berubah saat ia melihat foto di media sosial yang memperlihatkan Sho dan Kisara sedang bersama. Rasa cemburu dan kecewa pun mulai tumbuh di hatinya. Ketegangan di antara mereka belum juga reda ketika sebuah krisis baru mengguncang kota. Seorang mahasiswa bernama Yasuhito Kashima dari Bonn Institute of Technology dilaporkan kerasukan iblis. Parahnya lagi, ia diduga berencana melakukan pembunuhan terhadap wali kota pada pesta peringatan yang dipimpin oleh ayah Michael. Dua putri wali kota, Shen dan Lina, segera menghubungi pihak kepolisian serta mencari perusahaan eksorsisme untuk mengamankan acara tersebut. Meski masih menyimpan amarah, Ayano tetap membantu Sho mendapatkan kontrak keamanan acara tersebut. Saat pesta berlangsung dan sang wali kota berdiri di atas panggung untuk berpidato, Yasuhito yang telah dikuasai iblis tiba-tiba muncul dari belakang panggung dengan niat membunuh. Namun, Kisara datang tepat waktu, menghadang serangan tersebut dan menggagalkan niat jahat sang mahasiswa. Merasa terdesak oleh aura kuat Kisara, iblis di dalam tubuh Yasuhito melepaskan seluruh kekuatannya dan melarikan diri di antara gedung-gedung, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari penangkapan. Sho mendapatkan dirinya terpojok oleh Kisara dan Sho. Keduanya bertekad menangkapnya dan mengakhiri pemberontakan yang sedang berlangsung. Saat Sho menerima panggilan dari Ayano, mereka mengetahui bahwa murid yang kerasukan itu ternyata masih memiliki kesadaran manusianya. Fakta ini mendorong mereka untuk mempertimbangkan menangkapnya hidup-hidup demi kepentingan penelitian. Namun Sho tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk misi tersebut dan menyadari bahwa ia harus segera membelinya. Kisara sempat ragu karena harga perlengkapannya sangat mahal, mencapai $3.000, setara dengan upah mereka selama 1 hari penuh. Tapi karena waktu terus berjalan dan musuh hampir kabur, Sho harus bertindak cepat. Dengan cara berbicara yang penuh kiasan dan persuasi halus, ia akhirnya berhasil meyakinkan Kisara untuk membeli perlengkapan itu. Tak lama kemudian, van pengantar tiba membawa peralatan yang mereka pesan. Namun, secara tidak sengaja menabrak musuh hingga tak sadarkan diri. Ironisnya, peralatan mahal yang baru saja dibeli itu akhirnya tak terpakai. Setelah insiden itu, Sho termenung, terbawa ke masa lalu yang menyakitkan. Kenangan akan kematian orang tuanya dan bagaimana perusahaan tempat mereka bekerja, AA Defender, menutupi kejadian itu. Di tengah kenangan kelam itu, ia mendapati secercah kebahagiaan sederhana ketika menemukan sekeping koin di sakunya. Namun, malamnya ia terjebak dalam mimpi buruk. Seorang gadis kecil berlari ke arahnya, dan sebelum sempat menyelamatkannya, Sho tertusuk tombak dengan kejam. Saat ia terbangun dengan napas tersengal, kebenaran menghantamnya. Gadis dalam mimpi itu adalah adik kandungnya sendiri. Kini, di tengah kekacauan batin dan kenangan masa lalu, pengejaran baru pun dimulai. Target mereka kali ini adalah seorang spesiali ayah yang telah mencuri Oron Core, sumber energi luar biasa yang mampu memberi daya pada seluruh kota selama 1 minggu penuh. Pencurian itu memicu perburuan besar-besaran karena pihak berwenang berpacu dengan waktu untuk mencegah Core jatuh ke tangan yang salah. Ketika para penjaga mulai mengepungnya, spesiali ayah mulai berubah wujud menjadi makhluk menyeramkan menyerupai ulat raksasa. Demon Bureau segera memberitahu wali kota dan putranya, Hayato, bahwa identitas spesiali ayah terhubung dengan Ban Scientific Lab Northplan. Di sebuah kota modern bernama Ban City, berdirilah pemerintahan yang dibangun dengan tekad untuk menambang dan meneliti Oron, sumber energi generasi baru yang diyakini mampu mengubah masa depan dunia. Teknologi canggih yang dikembangkan di kota itu menjadi rahasia besar yang sangat diincar oleh berbagai negara. Sementara itu, Sho mendeteksi kehadiran seekor iblis tingkat B di dalam kota. Ia segera mengatur pertemuan dengan mantan kekasihnya, Ayano, untuk meminta bantuannya menangani kasus tersebut. Ayano, yang begitu berdedikasi pada tugasnya sebagai pemburu iblis, awalnya salah paham, mengira Sho hanya mencari kesempatan untuk mendekatinya kembali. Ia pun dengan semangat bersiap menemui Sho, tanpa menyadari bahwa yang diinginkan lelaki itu hanyalah peluang untuk mendapatkan kontrak pekerjaan. Meski sempat kecewa, Ayano akhirnya setuju membantu Sho setelah mengetahui bahwa birokrasi kota sangat sulit ditembus. Ia menekankan pentingnya mendapatkan informasi secepat mungkin demi misinya sendiri. Meski cerdas dan berhati lembut, Ayano tetap terjebak dalam pesona Sho dan bersedia membantunya meski tidak mendapat imbalan apapun. Namun, rencana mereka berantakan ketika wali kota tiba-tiba mengubah strategi dari memusnahkan iblis menjadi menangkapnya hidup-hidup. Keputusan itu muncul setelah terungkap bahwa Oron Core, sumber utama energi kota, ternyata berada di dalam tubuh iblis tersebut.
Kasus itu kemudian diserahkan kepada perusahaan eksorsisme ternama milik Ibu Ayano, menggagalkan peluang Shaw sepenuhnya. Di sisi lain, detektif Moreno mulai menyelidiki latar belakang Shaw dan Kara. Dari penyelidikan itu terungkap bahwa Moreno pernah mengasuh Shaw saat kecil setelah sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa seluruh keluarganya, menyisakan Shaw sebagai satu-satunya yang terselamat. Dalam percakapan dengan sesama polisi, muncul pula informasi mengejutkan. Shaw sebenarnya adalah satu-satunya summoner yang masih tersisa di kota tersebut. Ia pernah membuat kontrak dengan Kisara, iblis tingkat A yang telah berulang kali membantu mengalahkan iblis-iblis berbahaya ketika persenjataan kota tidak mampu menandingi kekuatan mereka. Kerjasama semacam ini merupakan bagian dari perjanjian global yang melarang penggunaan senjata berat di Ban City. Lantaran negara lain khawatir kota itu akan menjadi kekuatan dominan dunia berkat kepemilikannya atas sumber Oron. Karena itulah, pihak keamanan kota hanya dapat mengandalkan iblis tingkat tinggi seperti Kisara untuk melawan ancaman yang muncul. Di waktu yang sama, Ayano mulai melancarkan rencana berani untuk menangkap iblis serangga yang sedang mengamuk di distrik industri. Ia menembakkan rodal pembeku untuk melumpuhkan makhluk itu. Namun, iblis tetap merubah dengan cepat, berubah menjadi kupu-kupu besar dengan kekuatan tempur yang jauh lebih mengerikan. Perubahan ini menjadi awal dari bencana baru yang akan mengganggukan Ban City. Kegaduhan yang disebabkan oleh antrangan brutal iblis itu menimbulkan kehancuran besar di seluruh kota. Di tengah kekacauan itu, Ayano terjebak dalam pertempuran sengit, menahan rasa sakit luar biasa sambil berusaha keras menghindari serangan beruntun dari makhluk tersebut. Menyadari bahwa menangkap iblis itu hidup-hidup sudah mustahil, Ayano segera mengubah taktiknya. Ia memerintahkan Shaw dan Kisara untuk menghabisi makhluk itu. Namun di tengah pertempuran, sebuah rahasia mengejutkan terungkap. Kisara ternyata memperoleh kekuatannya dengan menyerap ingatan dari Shaw. Demi meningkatkan kekuatannya, Shaw meminta Kisara untuk menyerap satu kenangan dari 3 tahun lalu, kenangan tentang kisah cintanya bersama Ayano. Ketika mereka berbagi ciuman, cahaya terang memancar dari tubuh keduanya, menyinari area pertempuran. Sementara itu, Ayano nyaris tewas tertimpa batu raksasa yang jatuh dari reruntuhan. Tetapi, Kisara muncul tepat waktu dan menyelamatkannya. Dengan serangan beruntun yang penuh variasi dan presisi, Kisara membuat iblis kupu-kupu itu tak sempat membalas. Dalam kelelahan, Shaw teringat strategi tempur yang pernah ia rancang bersama Kisara. Dengan fokus yang tajam, ia mengangkat senapan sniper miliknya, mengunci bidikan pada makhluk tersebut, dan menunggu momen yang tepat. Ketika Kisara berhasil mematahkan senjata iblis itu dan memperlihatkan jantungnya yang lemah, Shaw menembakkan peluru penentu. Ledakan tajam menggema, dan iblis itu tumbang. Debu pertempuran mulai mengendap dan perhatian beralih pada Tatsu, rekan officer Moreno yang merenungkan pengorbanan para manusia yang dirasuki iblis. Ia mengungkapkan rasa ingin tahunya terhadap Shaw, bertanya-tanya apa yang rela dikorbankan lelaki itu demi menjadi peneliti paling mengerikan dalam dunia kekacauan. Ingatan Ayano pun berputar kembali. Ia teringat pernah melihat lelaki yang dirasuki iblis itu bersama seorang pria berambut pirang. Potongan-potongan kenangan itu menyatu dalam pikirannya dan ia menyadari bahwa situasi ini jauh lebih rumit daripada yang tampak di permukaan. Pasca insiden tersebut, Ayano mencari sahabatnya, Lina, putri dari wali kota, untuk meminta bantuan. Meski berasal dari latar belakang berbeda, keduanya memiliki ikatan persahabatan yang tulus. Ayano menceritakan kecurigaannya bahwa lelaki yang dirasuki iblis mungkin dipaksa ke dalam kondisi itu. Dengan wajah penuh kegelisahan, ia memohon agar Lina mengirim seseorang dari kepolisian untuk menyelidiki lebih jauh. Lina yang memahami keseriusan situasi itu berjanji akan bertindak cepat. Namun di luar sana, dampak dari kegagalan mereka untuk mendapatkan inti Oregonian terus menggema di seluruh kota, meninggalkan jejak kehancuran dan kehilangan besar bagi semua pihak yang terlibat. Pemadaman listrik besar-besaran melanda seluruh kota, menenggelamkan semuanya dalam kegelapan. Di antara para korban adalah para penghuni daerah kumuh tempat Shaw dan Kisara tinggal. Di tengah kesulitan dan ancaman yang mereka hadapi, keduanya mencoba menemukan ketenangan di dalam kebersamaan mereka. Meski dunia di sekitar mereka diliputi suramnya malam dan ketidakpastian, cinta tulus Kisara pada Shaw tetap bersinar, mengalahkan kerasnya hidup yang mereka jalani. Dalam suasana remang lilin, Kisara tanpa sengaja mengambil foto makan malam sederhana mereka dan membagikannya di media sosial. Sebuah potret kecil dari cinta dan kehangatan yang tetap hidup di tengah kegelapan kota yang dilanda kekacauan. Sementara itu, di sisi lain kota, Ayano memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan sahabatnya, Lina. Meski awalnya ragu, akhirnya Lina menyetujui untuk membantu Ayano mengumpulkan informasi penting yang hanya bisa diperoleh dari kepala kepolisian. Menyadari urgensi dan ketulusan permintaan Ayano, ia memutuskan untuk ikut terlibat meski sadar bahwa langkah itu bisa menyeretnya ke dalam bahaya yang tidak terduga.
Sementara keduanya menempuh jalan masing-masing dalam menghadapi ketidakpastian, Sho dan Kisara memutuskan untuk keluar sejenak mencari udara segar di bawah langit gelap. Namun tanpa disangka, mereka berpapasan dengan Michael, pria sombong yang sudah lama menaruh hati pada Kisara. Dengan penuh arogansi, Michael menghina Sho, menyebutnya tak pantas untuk wanita secantik Kisara, sambil membanggakan status sosialnya yang tinggi. Namun, sebelum ketegangan memuncak, pandangan Kisara terpaku pada seseorang di kejauhan, Ayano. Ia diam-diam mengikutinya, meninggalkan Michael yang masih terus mencibir Sho. Rasa penasaran membawanya pada pemandangan yang mengejutkan. Ayano sedang berbicara serius dengan seorang pria asing. Kisara dengan cepat mengambil foto dan segera mengirimnya pada Sho. Begitu Sho melihat foto itu, ia langsung memutuskan untuk mengikuti Ayano, meninggalkan Michael yang kini murka karena diabaikan. Pria yang bersama Ayano ternyata adalah Officer Tetsuya dari Departemen Khusus. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa iblis tingkat D yang baru saja ditangkap ternyata anggota dari sebuah geng besar yang telah lama beroperasi di bawah tanah Gota. Tetsuya menjelaskan, mereka datang atas perintah Ayano yang sebelumnya menyaksikan seorang pria berambut pirang bertemu dengan manusia yang kerasukan di tempat yang sama. Pria misterius itu diduga menjadi dalang di balik serangkaian kontrak iblis yang mengguncangkan kota. Mendengar penjelasan itu, Sho tampak terguncang. Ia menuduh Ayano bertindak sembunyi-sembunyi tanpa koordinasi, merasa dikhianati karena tidak dilibatkan. Namun, Ayano yang teringat pada kematian tragis orang tuanya hanya menunduk dan menjelaskan bahwa semua tindakannya dilakukan demi memburu kebenaran. Sebelum pembicaraan mereka selesai, telepon Tetsuya berdering. Kabar buruk datang. Manusia yang kerasukan iblis itu baru saja meninggal di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, Tetsuya segera bergegas menuju lokasi. Sementara, suasana tegang dan misteri semakin menyelimuti malam yang sudah lama kehilangan cahayanya. Sebuah tandar berbentuk ular ditemukan pada senjata pembunuhan, menandakan keterlibatan sebuah organisasi besar dan jahat. Pria yang menjadi korban tampaknya pernah berselisih dengan kelompok itu sebelumnya, mengisyaratkan adanya motif balas dendam. Ketika Moreno keluar untuk menangani kekacauan yang ditimbulkan oleh Maria, yang disebut-sebut sebagai kerabat korban, Tetsuya segera mengikuti untuk membantu mengendalikan situasi. Polisi menilai kejadian ini sebagai aksi balas dendam antar organisasi dan memutuskan menangguhkan penyelidikan terhadap pria berambut pirang tersebut. Namun Ayano dan Sho berpikir sebaliknya. Sho teringat satu kejadian sebulan lalu ketika ia dan Ayano sedang berkencan di sebuah restoran. Saat itu, ia melihat seorang mahasiswa yang pernah mencoba membunuh wali kota tampak berbicara dengan pria berambut kuning itu. Sho memberitahu Ayano bahwa ia ingin menyelidiki sendiri pria yang kerap menjerat orang agar menandatangani kontrak dengan iblis. Namun Ayano menolak idenya. Sho yang merasa bersalah mencoba meminta maaf, tetapi tindakannya justru membuat Ayano semakin marah. Ia mengungkit kembali kenangan pahit saat Sho tidak datang ke pesta ulang tahunnya yang telah ia siapkan dengan penuh harapan. Diamnya Sho sudah cukup membuat Ayano paham bahwa ia benar-benar melupakan malam itu. Dengan mata berkaca-kaca, Ayano pergi meninggalkannya dan Sho hanya bisa termenung menyesali kesalahannya. Keesokan harinya, Sho mencoba meminta maaf lagi seperti sebelumnya. Tapi Ayano teringat bagaimana Sho dulu sibuk memburu orang yang dirasuki iblis, seolah lebih peduli pada pekerjaannya daripada perasaannya. Bagi Ayano, permintaan maaf Sho terasa palsu, lebih seperti usaha memanipulasi keadaan daripada bentuk ketulusan. Karena tak mampu lagi menahan emosinya, Ayano menangis dan pergi, merasa bahwa Sho telah melupakan makna hubungan mereka. Beberapa waktu kemudian, Kisara menemukan Ayano yang tengah menangis di sudut jalan. Ia mendengarkan kisah Ayano dengan penuh empati. Dalam percakapan itu, Kisara mengakui bahwa kekuatannya berasal dari kemampuan menyerap kenangan Sho. Itulah sebabnya ia bisa merasakan perasaan dan ingatan laki-laki itu. Sho sendiri bertekad memburu iblis yang telah membunuh kedua orang tuanya, bahkan rela mengorbankan segalanya demi tujuan itu. Baik Ayano maupun Kisara sama-sama mencintai Sho, tetapi cara mereka berbeda. Ayano memilih menjauh agar Sho tidak terseret dalam bahaya, sementara Kisara justru setia di sisinya, siap mengikuti segala perintah demi membantunya mencapai tujuan. Saat polisi menunggu instruksi dari wali kota, Sho menerima sepucuk surat berisi panggilan menuju markas besar sebuah organisasi kriminal di luar kota. Setibanya di sana, ia menemukan seekor iblis perempuan yang tengah mengamuk di dalam gedung. Mengabaikan peringatan polisi, Sho nekat masuk seorang diri dan langsung terlibat pertarungan sengit. Meski telah berusaha keras, iblis itu dengan mudah menghindari serangannya dan akhirnya berhasil kabur. Tak lama kemudian, Tetsuya dan timnya tiba untuk melanjutkan penyelidikan. Dari salah satu saksi, mereka mengetahui bahwa iblis perempuan itu adalah Maria, kekasih dari pria yang telah tewas sebelumnya. Fakta itu membuka kemungkinan bahwa kasus ini bukan sekedar balas dendam antar organisasi, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan terencana.
Namun ternyata insiden itu bukanlah bagian dari operasi resmi, melainkan balas dendam pribadi Maria. Saat penyelidikan semakin mendalam, terjadi sebuah kejadian mengerikan. Seekor iblis yang sebelumnya berhasil menemukan Ayano yang sedang berjalan sendirian menuju rumah. Tanpa peringatan, iblis perempuan itu menyerang dengan brutal. Ayano merasa tak berdaya. Ia tahu dirinya tak mungkin menang tanpa peralatan eksorsisme miliknya. Namun keberuntungan masih berpihak padanya karena tepat sebelum Maut menjemput, Kisara datang menyelamatkannya. Belakangan diketahui bahwa Sho sudah menduga iblis itu akan menargetkan Ayano. Ia sengaja mengirim Kisara untuk melindunginya, sebab Sho pernah bertarung dengan iblis tersebut sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa iblis perempuan itu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui cermin. Pertarungan singkat pun terjadi antara dua iblis wanita. Ayunan pedang beradu cepat, namun musuh tahu bahwa ia tidak sebanding dengan kekuatan Kisara. Ia pun kabur dengan melompat ke dalam salah satu cermin, menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Tetsuya bertemu Sho dan mengungkapkan bahwa insiden di markas besar eksorsis bersifat sangat rahasia. Hal itu menunjukkan bahwa ada seseorang dari kalangan atasan yang sengaja membocorkan informasi, memungkinkan Sho untuk tiba di lokasi tepat waktu. Tetsuya lalu menceritakan sebuah kejadian yang terjadi 12 tahun lalu, sebuah ledakan misterius di tambang yang diklaim pemerintah sebagai kecelakaan industri biasa, namun sebenarnya jauh lebih kelam. Ayah Sho menerima pesan rahasia, menyatakan bahwa tambang tersebut adalah sumber munculnya Demon Hazard. Polisi berpangkat tinggi dan beberapa pejabat pemerintah pun dikirim ke sana. Namun, semuanya berakhir tragis. Orang tua Sho dan saudara perempuannya tewas dalam insiden itu, dan hanya Sho yang selamat. Untuk menutupi kesalahan mereka, pemerintah menyebarkan kabar palsu bahwa ayah Sho berkhianat dan bekerja sama dengan para iblis untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia iblis. Tetsuya menyadari bahwa Sho selama ini berjuang mencari kebenaran demi membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Ia memberitahu Sho bahwa pelaku yang menjual informasi rahasia pada masa itu mungkin adalah Minya, sebuah entitas iblis yang bertanggung jawab atas fitnah terhadap ayahnya. Ia pun meminta Sho untuk mempercayainya dan menawarkan kerjasama untuk mencari kebenaran bersama. Niat tulus itu cukup untuk membuat Sho menganggapnya sekutu sejati. Sementara itu, Ayano mengalami luka cukup parah dan untuk sementara waktu dinonaktifkan oleh ibunya yang sangat ketat. Belakangan terungkap bahwa iblis perempuan yang menyerangnya memiliki dendam pribadi. Ayano ternyata pernah menangkap kekasih iblis itu, seorang pria bernama Russell, yang kini telah tewas. Tidak ada yang tahu kemana iblis perempuan itu pergi, hanya bahwa ia bisa berpindah melalui cermin. Saat Ayano beristirahat di rumah, ibunya, Akina, akhirnya menceritakan kisah masa lalu Sho. Ia menjelaskan bahwa ayah Sho mungkin tidak bersalah, karena ia sendiri tidak tahu soal rencana ledakan itu. Nyatanya, para korban yang tewas hanyalah rombongan yang sedang berwisata ke dalam gua untuk bersenang-senang, dan Sho adalah satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup. Kehidupannya berubah drastis sejak hari itu, dihantui trauma, kehilangan, dan keinginan kuat untuk menemukan kebenaran. Mendengar kisah itu, Ayano mulai memahami alasan mengapa mantan kekasihnya begitu terobsesi mencari jawaban atas insiden 12 tahun silam. Di saat itu pula, Sho sendiri datang mengunjungi Ayano, membawa kebenaran yang selama ini ia sembunyikan di balik luka masa lalunya. Sho menyimpan rahasia besar yang membuatnya terus dihantui oleh masa lalu. Ia menduga bahwa saudaranya mungkin masih hidup. Demi menemukan kebenaran itu, ia rela melakukan apapun. Setelah mendengar pengakuan itu, Ayano memutuskan untuk mengakhiri semua keterlibatan mereka dengan cara yang tidak biasa. Ia menawarkan satu kesempatan terakhir untuk menjalin hubungan baik dengan Sho sebelum benar-benar pergi dari hidupnya. Namun sebelum Sho sempat bereaksi, Ayano dengan berani mendekatinya dan hal-hal pun terjadi di luar kendali keduanya. Beberapa waktu kemudian, iblis perempuan yang sebelumnya melarikan diri menemukan kembali keberadaan Ayano. Beruntung, Ayano sempat bersembunyi sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Saat itu Kisara muncul, namun amarahnya sedang memuncak. Ia mengetahui hubungan yang terjadi antara Sho dan Ayano membuat emosinya tak terkendali. Dengan nada tajam, Kisara memerintahkan Ayano untuk menyingkir dan tidak ikut campur lagi. Setelah itu, ia langsung menghadapi Sho. Tanpa memberi waktu untuk bicara, Kisara menciumnya dengan paksa, menyerap seluruh kenangan Sho tentang kebersamaannya dengan Ayano. Dalam proses itu, kekuatan sihir dalam tubuhnya meningkat drastis. Pertarungan besar pun pecah. Ruangan dipenuhi oleh ratusan cermin, tempat yang menjadi sarang iblis wanita itu. Sho merasakan energi luar biasa mengalir dalam dirinya, seolah seluruh kekuatan mereka bersatu. Dengan koordinasi sempurna, mereka berhasil menembus jantung sang iblis dan menghancurkannya. Untuk sesaat, dunia kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Sho duduk santai di taman ketika Tatsuya datang membawa berita baru. Ia mengabarkan bahwa pria berambut pirang, tersangka dalam kasus perjanjian dengan iblis, ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Dugaan muncul bahwa kematian itu sengaja dilakukan untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Tatsuya memperingatkan Sho agar berhati-hati, karena kemungkinan besar sumber informasi yang mereka percaya juga hanyalah boneka yang dikendalikan iblis. Di tempat lain, Kisara tanpa sengaja bertemu kembali dengan Ayano. Masih diliputi kemarahan dan rasa cemburu, ia mengaku dengan nada sinis bahwa dirinya memang sengaja menghapus semua kenangan Sho tentang Ayano. Namun Ayano tetap tenang, menyadari sejak awal bahwa tindakan itu pasti dilakukan oleh Kisara. Di saat yang sama, muncul sosok perempuan berambut pirang, berpakaian mencolok, yang tampak menemukan sesuatu yang lama ia cari, mungkin sebuah kunci menuju rahasia masa lalu mereka. Sementara itu, Sho mulai menyadari kekosongan di sisinya. Sudah berminggu-minggu, ia tidak bertemu dengan Kisara, dan tanpa sadar, ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Ayano.
Perasaan bersalah dan rindu bercampur menjadi satu. Di sisi lain, Kisara yang terluka batin bersembunyi di tempat gelap dikuasai oleh emosi. Hatinya semakin remuk ketika melihat foto di media sosial yang menunjukkan keakraban antara Sho dan Ayano. Dalam keputusasaan, ia melempar ponselnya hingga pecah di lantai, sementara di tempat lain, pasukan eksorsis menemukan sesuatu yang akan mengguncangkan segalanya. Sebuah penemuan yang menandai babak baru dalam kisah mereka. Kota itu dulunya telah dihancurkan oleh kekuatan iblis, namun kini yang tersisa hanyalah jejak samar dari ancaman masa lalu mereka. Ketentraman yang lama terjaga tiba-tiba terguncang ketika sosok misterius muncul, seorang biarawati yang mendebar aura kekuatan luar biasa. Dalam pertempuran singkat namun brutal, ia dengan mudah menaklukkan satu regu penuh pemburu iblis, meninggalkan mereka dalam ketakutan dan kebingungan. Beruntung, bala bantuan segera datang, dan pertempuran sengit pun pecah antara pasukan eksorsis dan sang biarawati misterius. Di tengah kekacauan itu, Sho menerima pesan penting dari seorang informan lama. Pesan itu berupa candaan halus yang menyuruhnya mengatur pertemuan tatap muka. Namun Sho yang sudah terbiasa dengan manipulasi merasa curiga. Perhatiannya kemudian teralih pada sebuah video yang menampilkan kemampuan bertarung biarawati itu. Gerakan cepat, efisien, dan mematikan. Sebelum Sho sempat mencerna seluruh makna dari video tersebut, penjual informasi memberikan peringatan serius. Waspadalah terhadap Star Sky Church, organisasi religius misterius yang kekuatannya kini mengancam keseimbangan kota. Setelah memberi peringatan itu, sang informan lenyap tanpa jejak, meninggalkan Sho dengan beban baru dan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Bahkan Tatsumo yang bersembunyi di bayang-bayang untuk mengawasi gagal menemukan keberadaan informan itu, hilangnya begitu misterius seolah ditelan kegelapan. Sementara itu, di ruang utama perusahaan eksorsisme kota, rapat darurat segera digelar. Para anggota berdebat sengit, dipenuhi spekulasi dan kekhawatiran tentang identitas biarawati tersebut. Siapa dia, apa tujuannya, dan mengapa ia tampak begitu mahir dalam ilmu yang hanya diketahui para eksorsis tingkat tinggi. Menjelang malam, biarawati misterius itu muncul kembali. Ia melangkah dari balik kegelapan dengan langkah tenang namun pasti, matanya memantulkan tekad yang tak tergoyahkan. Tanpa ragu, ia menuju markas megah Star Sky Church, organisasi eksorsisme paling berpengaruh di kota. Tidak seperti kelompok eksorsis lainnya, gereja ini dikenal ekstrim, digerakkan oleh fanatisme mereka untuk memusnahkan seluruh ras iblis dari muka bumi. Dengan gerakan lincah, biarawati itu menembus penjagaan tanpa terdeteksi. Langkahnya ringan, namun membawa ancaman. Tujuannya jelas, menemui sang pemimpin organisasi, Ainer. Saat akhirnya mereka berhadapan, biarawati itu menunjukkan sebuah foto, gambar sosok iblis berbahaya yang tampaknya memiliki kaitan dengan gereja itu. Ia menuntut jawaban, namun Ainer tetap tenang, tatapannya dingin, menolak berbagi informasi dengan seorang asing. Di tengah ancaman yang semakin nyata dan ketegangan yang kian memuncak, muncul seorang penantang baru bernama Ayano. Kedatangan yang tiba-tiba memicu gelombang aksi cepat di medan pertempuran. Ia langsung terjun ke dalam pertempuran sengit menghadapi sosok Madre dengan tekad yang tak kalah kuat dari lawannya. Namun saat pertempuran mencapai puncaknya, sebuah kesadaran tak terduga menghantam Madre. Ia menghentikan serangannya dan menatap Ayano lekat-lekat seolah mengenali sesuatu yang lebih dalam. Saat itulah, Madre menyadari bahwa Ayano adalah sekutu dari Sho. Pengakuan itu mengungkapkan motif tersembunyi sang Madre ternyata memiliki hubungan dengan Sho dalam cara yang bertolak belakang dari semua penjelasan sebelumnya. Sebelum Ayano sempat memahami arti dari pengungkapan itu, Madre dengan cepat memanfaatkan kesempatan, mencuri telepon Akin, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan jejak misteri, pertanyaan yang belum terjawab, dan intrik yang kian dalam. Tak lama kemudian, dunia Kisara terguncang saat ia menerima foto mengerikan dari Madre yang kini terungkap bernama Sharon. Ia menatap layar ponselnya dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan, sementara di tempat lain, Sho tengah diserang di kediamannya sendiri. Kekacauan terjadi dengan begitu cepat, namun untungnya Kisara tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di tengah kekacauan itu, terungkap komunikasi rahasia antara Kisara dan Sharon, membongkar rahasia lama yang tersembunyi di bawah lapisan kebohongan dan pengkhianatan. Diketahui bahwa 3 tahun sebelumnya, Sho pernah membentuk aliansi tak terduga dengan Sharon demi menghadapi ancaman iblis, ancaman yang ternyata bersumber dari Kisara sendiri. Kedatangan Ayano di tempat kejadian memaksa Sharon untuk mundur terburu-buru, meninggalkan kekacauan dan kebingungan. Dengan luka parah yang dialaminya, Sho segera dibawa oleh Kisara ke rumah sakit untuk diselamatkan. Di ruang rawat yang sunyi, Ayano menunggui Sho yang terbaring tak sadarkan diri, sementara Kisara mulai membuka kisah kelam masa lalu. Ia mengungkapkan bagaimana Sho, dalam pencariannya atas kebenaran di balik kematian misterius kedua orang tuanya, sempat bersekongkol dengan Sharon. Namun kerjasama itu ternyata hanya jebakan. Sharon menggunakan kekuatan Kisara demi tujuannya sendiri, yaitu menegakkan keadilan versi gelapnya. Perlahan, semua kebenaran tersingkap. Sharon tidak pernah berniat membantu. Sejak awal ia ingin menyingkirkan Kisara untuk selama-lamanya demi ambisi jahatnya sendiri. Ia menjadikan Sho sebagai bidak dalam permainan berbahaya, berusaha memanfaatkannya untuk mencapai kekuasaan. Namun yang tidak disadari Sharon adalah bahwa Sho bukanlah pria naif seperti yang ia kira. Dalam langkah licik namun terencana, Sho berbalik melawan Sharon dan meracuni dirinya saat pertemuan mereka berlangsung. Dengan ketepatan dan keberanian luar biasa, Sho mengatur rencana penyelamatan berani yang menyelamatkan Kisara dari kematian yang nyaris pasti. Namun, pengkhianatan Sharon meninggalkan luka yang dalam di hati Kisara.
Kisara. Diliputi oleh rasa cemburu dan kesakitan setelah melihat kedekatan Sho dengan Ayano, ia mengambil langkah drastis, menghapus seluruh ingatan Sho tentang hubungan mereka, menutupi kebenaran dengan tirai lupa yang menyakitkan. Saat Kisara meninggalkan kamar rumah sakit, Sho tampak masih terlelap. Ia tidak tahu bahwa lelaki itu sebenarnya telah terjaga. Dengan senyum tipis yang misterius di sudut bibirnya, Sho membuka matanya perlahan, menandakan bahwa semua belum berakhir. Ia berpura-pura tidur, meski pikirannya tetap tajam dan waspada terhadap rahasia yang berputar di sekitarnya. Di sisi lain, Sharon secara diam-diam menyusup ke sebuah kapal kargo, matanya berkilat penuh harapan untuk menemukan harta berupa peralatan canggih dari Mecha. Dengan gerakan cepat dan presis yang mengagumkan, Sharon menjatuhkan satu-satunya penjaga yang menghadang jalannya, memperlihatkan keahliannya dalam bertarung. Di antara berbagai perlengkapan di dalam kapal, perhatian Sharon tertuju pada satu set perlengkapan Mech Gear yang tampak istimewa. Sesuatu di dalam dirinya merasakan nilai luar biasa dari benda itu. Sementara itu, Kisara kembali terjerat dalam permainan manipulatif Sharon ketika sebuah pesan misterius tiba, mengundangnya ke pertemuan rahasia untuk menyelesaikan konflik lama di antara mereka. Dengan campuran rasa cemas dan tekad, Kisara bersiap menghadapi musuh lamanya. Di sisi lain, kepolisian berjuang mengurai jejak pencurian Sharon. Namun, insting tajam Tatsuya membawanya pada sebuah penemuan mengejutkan. Tujuan Sharon bukan sekedar mencuri barang berharga, melainkan mendapatkan sebuah senjata kuat yang diyakini mampu menghadapi ancaman iblis yang mengancam kota. Dari sisa-sisa lokasi pencurian, ditemukan pecahan tulang iblis, menandakan bahwa senjata yang dicuri Sharon terbuat dari organ iblis itu sendiri, bahan langka yang diyakini hanya bisa menandingi kekuatan sesama iblis. Di kegelapan sebuah gang terlantar, Kisara akhirnya berhadapan langsung dengan Sharon yang kini mengenakan Mech Gear berlapis tulang iblis. Didorong oleh kebencian mendalam gereja Starsky terhadap iblis, Sharon bertarung tanpa ampun. Setiap serangannya mengguncang pertahanan Kisara, membuatnya semakin lemah dan nyaris tak berdaya di tengah gempuran tanpa henti. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Sho datang dan menerobos kekacauan dengan suara yang tegas, memberitakan Kisara untuk menyerap sebagian ingatannya. Sebuah tindakan nekat yang dapat memberikan kekuatan untuk melawan. Namun, di balik tatapan Kisara, tersimpan luka lama, cemburu, dan keraguan yang belum sembuh. Ingatan tentang hubungan Sho dengan Ayano mengguncang keyakinannya. Hatinya dipenuhi tanya, apakah dirinya hanya dijadikan alat untuk menebis masa lalu? Dalam momen yang syarat emosi, kata-kata Kisara bergema di antara bayang-bayang peperangan, menjadi peringat pahit akan rapuhnya hubungan yang hampir hancur di tengah badai pengkhianatan dan keputusasaan. Deklarasi cinta Shao menghancurkan semua keraguan yang tersisa di hati Kisara. Kata-katanya menggambarkan betapa tulus dan dalam perasaannya terhadap gadis itu. Tersentuh oleh ketulusan cintanya, Kisara merasakan kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisi hatinya dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pelukan erat mereka menjadi sumber kekuatan baru, sementara Kisara menyerap kenangan dan emosi yang mengalir dari pengabdian Sho yang tak tergoyahkan. Dalam momen itu, ia merasakan kekuatan baru bangkit dalam dirinya, tekad yang tak lagi mudah dipatahkan. Saat menghadapi Sharon, pancaran intensitas dari Kisara membuat lawannya terdiam. Tertangkap dalam pertarungan emosi yang bertentangan, Sharon menyadari dirinya tak mampu membalas kekuatan besar yang kini dimiliki Kisara. Namun sebelum segalanya berakhir, datanglah para polisi yang segera menguasai keadaan dan menenangkan kekecauan yang terjadi. Sho, yang baru saja terbangun dari tidurnya, tidak menyadari betapa besar peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara itu, kecerdikan Kisara kembali beraksi. Dengan manipulasi halus, ia menghapus setiap jejak kenangan tentang Sharon dari benak Sho, memastikan cintanya tetap terkunci di hatinya tanpa gangguan. Di sisi lain, pihak polisi yang tengah menyelidiki motif Sharon datang ke kota itu. Dalam keterangannya yang misterius, Sharon melemparkan kejutan besar kepada semua orang. Ia mengungkap bahwa ada iblis kuat yang hampir turun ke kota. Gereja Starsky pun mulai berkumpul, bersiap menghadapi ancaman besar yang bisa menentukan nasib seluruh penduduk di bawah bayangannya. Di tengah suasana menegangkan itu, Tatsuya dan rekan-rekannya mendapati diri mereka berkumpul di rumah Sho, mencoba mengurai misteri dari informasi samar yang dimiliki polisi. Perhatian mereka akhirnya tertuju pada sosok misterius, direktur kepolisian, yang dikabarkan menyimpan dendam pribadi terhadap para iblis. Meski telah berusaha keras, mereka tetap tak bisa melacaknya. Direktur itu selalu bersembunyi di balik bayang-bayang, mengenalikan keadaan dari kejauhan dan semakin menimbulkan kecurigaan akan keterlibatannya dalam kekacauan yang terjadi. Bertekad untuk menemukan kebenaran, Shao memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia mendatangi Sharon, satu-satunya orang yang dianggap menyimpan kunci atas misteri besar yang menyelimuti kota. Di dalam penjara, Sharon menyambutnya di dalam tawa penuh sindiran. Sebuah gema pahit dari kenangan penting yang tanpa sadar telah Shao kurbankan. Dengan senyum licik, Sharon mengungkapkan bahwa pedagang yang selama ini mereka cari hanyalah pion dari rencana jauh lebih besar, sebuah skema yang dirancang untuk membangkitkan iblis besar di kota itu. Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan kegelisahan di mendal di hati Sho. Ia merasa harus memperhatikan setiap detil, setiap lokasi yang disebutkan Sharon sebagai tempat munculnya kekuatan gelap itu. Di sisi lain, Tatsuya yang tengah menelusuri dokumen di kantornya tiba-tiba mendapatkan kesadaran mengerikan yang membuat darahnya berdesir. Ia segera berlari menuju mobilnya dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi Sho untuk menyampaikan temuan penting tersebut. Namun sebelum satu kata pun sempat keluar dari mulutnya, suara tembakan memecah keheningan. Sambungan telepon terputus, meninggalkan hanya gema peluru di telinga Sho.
Dengan jantung berdebar keras, Shaw bergegas menuju lokasi kejadian, diliputi firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ketika Shaw tiba di lokasi, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan saat melihat Tetsuya tergeletak di tanah, terluka parah di tengah kekacauan. Di balik reruntuhan, tampak sosok misterius bersembunyi, seorang pria bermaskar yang keberadaannya bagaikan bayangan mengerikan, penyebab dari tragedi yang mengguncangkan itu. Dengan kekuatan yang mengerikan, si pelaku menggunakan kekuatannya untuk menebar kehancuran sebelum akhirnya ditanggap oleh Kismara dan timnya dengan kecepatan luar biasa. Ketika identitas pelaku terungkap, kerumunan yang menyaksikan dibuat terkejut. Pelakunya tak lain adalah Michael, putra wali kota. Aksinya mengungkap sisi gelap yang tersembunyi di balik lapisan kekuasaan dan privilege. Saat kepengen misteri mulai terangkai, kebenaran yang lebih mencengangkan muncul. Michael, sang sutradara misterius yang selama ini dikenal hanya lewat bayang-bayang, ternyata adalah sosok di balik berbagai peristiwa gelap yang mengguncangkan kota. Namun alih-alih menjadi musuh, Michael justru memutuskan untuk berpihak pada Shaw dan Kisaran. Ia membawa mereka ke markas besar kepolisian, tempat sistem pengawasan canggih menyoroti setiap sudut kota. Melalui panduan dan analisis yang tajam, Michael mampu memprediksi serta mengantisipasi serangan iblis sebelum mereka menampakkan diri. Ia memimpin pasukan untuk bertindak cepat, menekan ancaman sebelum berkembang. Dalam kejutan yang tak terduga, terungkap bahwa motif Michael ternyata selaras dengan Shu dan Tatsuya, melindungi kota dari ancaman kegelapan yang semakin dekat. Kedekatannya dengan Tetsuya bukanlah kebetulan, melainkan langkah yang diperhitungkan dengan matang untuk menyembunyikan kebenaran hingga waktu yang tepat tiba. Seiring terbukanya fakta itu, Shu dan Kisara menyadari bahwa mereka telah menemukan sekutu baru dalam perang melawan kegelapan. Aliansi mereka dipersatukan oleh tujuan yang sama dan tekad yang tak tergoyahkan. Meski duka kehilangan Tetsuya masih menyelimuti, semangat Shu untuk mengungkap kebenaran kini membara lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Michael, ia menyusuri jaringan pengawasan kota, menelusuri setiap sudut dan bayangan, mencari petunjuk yang mungkin mengarah pada sang pembunuh misterius. Menjelang malam, rasa lelah mulai menguasai Shu. Namun di antara ribuan rekaman yang mereka tinjau, matanya menangkap sesuatu yang mengguncangkan hatinya. Sebuah tanda yang mengarah pada pusat kegelapan. Setelah pemakaman Tatsuya, Shu bertemu Moreno, rekan terpercaya mendiang Tat. Dalam percakapan tegang yang dipenuhi rasa curiga dan keraguan, muncul sebuah pertanyaan yang menembus inti dari penyajikan mereka. Di saat yang menegangkan itu, Shu teringat pada kata-kata Samar Sharon tentang kekuatan kelam yang berdiam di dekat lokasi kebakaran. Sebuah petunjuk yang menyalakan bara semangatnya, membuka jalan menuju rahasia yang lebih dalam dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan tekad yang membara di dalam dirinya, Shu semakin menjalani masa lalu Moreno. Dari penyelidikan itu, ia menemukan jejak penipuan dan pengkhianatan yang membuktikan bahwa Moreno sebenarnya hanyalah sebuah pawn, sandera, dalam perjanjian kelam dengan kekuatan iblis. Saat kebenaran perlahan terungkap, Shu menetap Moreno dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, berniat menyingkap kegelapan yang tersembunyi di balik identitas pria itu. Potongan-potongan misteri mulai menyatu, hingga akhirnya Shu menyadari sebuah kebenaran yang mengguncangkan jiwanya. Di balik segala hal yang ia percayai, tersembunyi pengkhianatan yang begitu dalam hingga mengguncangkan fondasi hidupnya. Moreno, orang yang dulu menjadi sandaran dan penuntun dalam hidupnya, ternyata adalah dalang di balik kekacauan yang selama ini terjadi. Marah dan sakit hati bercampur dalam dada Shu. Suaranya bergetar saat menuntut jawaban dari pria itu. Namun kata-kata Moreno justru makin menyelimuti segalanya dengan misteri, mengisyaratkan kesetiaan yang ia janjikan kepada iblis dalam masa putus asa. Dalam kepedihan yang mendalam, Shu bersumpah untuk memusnahkan iblis bernama Samir dari dunia mereka. Meski pengkhianatan itu melukai jiwanya, tekadnya tidak tergoyahkan. Saat Moreno berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan, Shu pun sadar sepenuhnya akan besarnya ancaman yang mereka hadapi. Ia segera mempersiapkan diri untuk perang yang akan datang, mengumpulkan sekutu, menghimpun keberanian, dan membebaskan Sharon dari penjara, sambil meminta bantuan kepada perusahaan eksorsis milik keluarga Ayano. Di tengah persiapan itu, Shu berbicara serius dengan Kisara. Dengan suara tegas namun penuh kecemasan, ia memohon agar Kisara membuka kembali kenangan tentang ayah angkatnya, Moreno, dengan harapan bisa menemukan petunjuk yang dapat mengubah nasib mereka. Pertempuran pun pecah. Moreno dan Kisara saling berhadapan dalam duel sengit. Di balik kekuatannya, Moreno justru menahan diri, seolah ada sisi manusiawi yang masih bersemayam di dalam dirinya. Di detik-detik terakhir, ia berbisik lembut pada Kisara, mempertahukan keselamatan Shu kepadanya. Lalu dengan tindakan penuh pengorbanan, Moreno menubruk peluru yang ditembakkan Shu, menyerahkan nyawanya demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Ketika ingatan Moreno menyatu dalam kesadaran Kisara, ia tersapu oleh gelombang kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan. Tersingkaplah hubungan kuat antara keluarga Moreno dan keluarga Ayano, ikatan lama yang diciptakan dari rahasia, pengorbanan, dan darah.
Lingkungan persaudaraan, perjuangan, dan persahabatan sejati telah mempersatukan mereka dalam satu warisan yang sama, diperkuat dengan makna baru dari tujuan yang mereka jalani. Shu dan Kisara berdiri teguh untuk menghadapi iblis yang mengancam kedamaian dunia mereka. Kini, ketika kebenaran perlahan terungkap, mereka siap menantang segala ujian yang akan datang, bersenjata dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, serta ikatan persahabatan dan keluarga yang tak dapat diputuskan. Dalam pengungkapan lapisan demi lapisan penipuan, sebuah kebenaran mencengangkan muncul dari kedalaman masa lalu. Sebuah kebenaran yang mengancam menghancurkan fondasi damai dunia mereka. Penyakit misterius yang diderita oleh Putri Moreno, beserta ketiadaan obat yang dikenal untuk menyembuhkannya, menjadi pemicu dari sebuah perjanjian gelap yang dibuat dengan iblis mengerikan. Karena cinta seorang ayah yang tak tergoyahkan, Moreno membuat keputusan terlarang, menyerahkan dirinya sebagai sandera iblis dalam keputusasaan untuk menyelamatkan anaknya yang ia cintai. Namun, identitas sejati iblis tersebut mengguncang dasar kenyataan mereka. Tak lain dan tak bukan, iblis itu adalah ibu kandung Shaw sendiri, Schiller. Tindakan jahatnya, yang digerakkan oleh keinginan akan kekuasaan dan kendali, mengungkap gelapnya yang bersembunyi di balik tirai kebahagiaan. Pernikahan antara Schiller dan ayah Shaw bukanlah hasil cinta, melainkan hasil manipulasi yang terencana. Sebuah cara untuk menciptakan anak yang mampu menjadi penghubung kekuatan iblis. Kakak Shaw, Kana, mewarisi beban warisan ini sebagai hibrida. Eksistensinya terikat dengan reinkarnasi iblis yang hidup di dalamnya. Namun di tengah kekacauan dan pengkhianatan, secerah harapan muncul. Tindakan perlawanan Moreno, pengorbanan tanpa pamrihnya demi melindungi Shaw dari tangan ibunya sendiri, bersinar seperti mercuan di tengah kegelapan. Cintanya kepada anak yang ia besarkan seolah darah dagingnya sendiri menjadi cahaya yang menembus bayang-bayang keputusasaan. Ketika debu tragedi mulai meredah, keheningan turun menggantikan hiruk-pikuk pertempuran. Dalam momen damai yang singkat itu, Azam, ayah Shaw, melakukan pengorbanan terakhir. Ia meledakkan tambang demi menghentikan rencana jahat iblis yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Dalam putaran takdir yang tak terduga, Moreno menjadi penyelamat yang tak tersangka, menarik Shaw dari ambang kehancuran meskipun dirinya sendiri terjerumus dalam pengaruh iblis Schiller. Saat kebenaran akhirnya terungkap, Kisara melangkah maju untuk membagikan kenangan-kenangan yang ia lihat, menyusun kisah penuh kehati-hatian yang menyembunyikan identitas asli Schiller. Demi melindungi kedamaian dunia mereka, ia menciptakan citra seorang wanita misterius yang melukai Azam dan menculik Kana, menyelubungi kebenaran gelap yang bersembunyi di bawah permukaan. Namun ketika potongan-potongan teki-teki mulai tersusun, Sharon menambah lapisan baru pada misteri yang mulai terungkap. Ia mengungkap sejarah gelap tentang iblis yang selama berabad-abad menghantui kota mereka. Seorang perempuan yang muncul dalam berbagai wujud sepanjang sejarah, meninggalkan jejak hancuran dan kekacauan dimanapun ia berlabuh. Ia dikenal sebagai pembawa pesan para iblis, tertarik pada sumber daya tambang yang kaya di bawah tanah kota itu. 12 tahun lalu, Ahamo menemukan kebenaran mengerikan ini saat melindiki tambang yang akhirnya nyaris menewaskannya. Kini, dengan pengetahuan baru itu, Shaw dan sekutunya bersiap menghadapi kegelapan yang mengancam menelan dunia mereka. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, mereka menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan datang. Tak lama kemudian, Kisara dan Sharon melakukan pertemuan rahasia. Kisara mengakui bahwa ia menyembunyikan kebenaran demi melindungi Shaw dari bahaya. Sharon kemudian memintanya mengungkap pola aktivitas para Demon Hazard di kota tersebut. Saat mereka menyambungkan titik-titik lokasi asaran, terbentuklah pola aneh yang sama dengan formasi yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan, ritual pemanggilan iblis, dan titik terakhirnya adalah tambang yang sama. Menurut penyelidikan Sharon, peledakan 12 tahun lalu menyebabkan lenyapnya Shield. Setelah kejadian itu, Moreno mengatur penyebaran Demon Hazard di seluruh dunia untuk mengaktifkan portal iblis di tubuh Kana, bertujuan memanggil pasukan iblis termasuk Shield ke dunia manusia. Kini tugas mereka adalah mencari Kana. Berdasarkan ingatan Moreno, Kisara melacak tambang tersebut dan menemukan Kana yang ternyata tersegel di dalamnya. Sharon, yang dikuasai oleh keinginan untuk melenyapkan Kana, terlibat pertempuran sengit dengan Kisara yang berusaha melindungi adik Shaw. Di tengah kekacauan itu, Ayano menerima kabar dari sahabatnya Lina dan segera menuju tambang bersama Shaw. Mereka pun mengetahui bahwa sang wali kota lah yang memerintahkan penyegelan Kana karena takut pada akibat dari kebangkitannya. Michael yang nekat ingin mengakhiri semuanya memutuskan menyerang tambang menggunakan senjata luar angkasa. Namun saat ia meluncurkan serangan, sebuah tangan raksasa muncul dari tubuh Kana dan menghentikan kehancuran tersebut. Pemilik tangan itu ternyata adalah Shell. Pertempuran antara Shell dan Kisara pun meledak dengan dahsyat. Shaw segera ikut turun tangan melindungi Kisara dari serangan balik. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, tiba-tiba sebuah tombak melesat menembus Kisara, diluncurkan oleh Kana yang baru saja terbangun sepenuhnya. Saat Kisara terletak, tombak itu memantulkan kenangan masa kecil Kana, namun justru menimbulkan amarah di dalam dirinya. Kana lalu membalas dengan membaca kenangan Kisara menggunakan sihir yang sama, menyingkap masa lalu Shaw bersama berbagai wanita. Marah karena privasinya dilanggar, Kisara menantang Kana dan bertanyakan tujuannya menyelami ingatan orang lain. Meski mengetahui Kana adalah adik Shaw, ia tetap ragu untuk merawan. Namun Kana tanpa belas kasihan
dan menyerang dengan kekuatan penuh hingga Kisara terlempar ke laut. Di tengah kekacauan itu, Michael memanfaatkan kesempatan untuk menghantam Kana dengan senjata luar angkasa, membuatnya jatuh ke dasar laut. Kisara yang tak sadarkan diri mengapung di air dengan nasibnya kini berada di ambang kehidupan dan kematian. Sementara itu, Sharon secara resmi mengumumkan kepada organisasi dunia bernama Star Sky Church bahwa Kana diklasifikasikan sebagai Demon Rank S dan mereka berniat mengirim pasukan khusus untuk memburu serta melenyapkannya. Sho yang tetap setia memilih bertahan di sisi Kisara, berjanji tak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Ketika Kisara tertidur, Sho terus berdoa tanpa henti untuk kesembuhannya. Hatinya terpenuh kecemasan yang tak kunjung reda. Perlahan, Kisara mulai sadar dari pingsannya, menyadari situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi. Dalam keterputusan, Sho memohon agar Kisara menghapus ingatannya demi memperkuat tekad mereka dalam pertempuran yang akan datang. Namun, saat proses itu berlangsung, bukannya kehilangan ingatan, Sho justru diserbu oleh kenangan baru, potongan-potongan masa lalu yang menunjukkan bahwa kebingungannya terhadap saudara perempuannya karena berakar dari ingatannya hilang. Melihat Sho yang terus berjuang melawan ingatan, Kisara akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan iblis dan mengembalikan seluruh ingatan Sho, meskipun hal itu berarti mengorbankan sebagian besar ingatannya sendiri. Setelah proses pemindahan selesai, Sho bangkit dengan amarah, menatap Kisara dan menuntut penjelasan atas apa yang telah ia lakukan. Namun sebelum Kisara bisa menjawab, semua ingatannya telah lenyap. Ia menatap Sho dengan kebingungan dan bertanya lirih siapa dirinya. Sementara itu, karena terbangun, namun bukan lagi gadis polos yang dulu, kini memiliki kekuatan iblis yang luar biasa, mengungkap kebenaran kelam tentang peristiwa yang terjadi setahun sebelumnya. Ayan menatap dengan ketidakpercayaan, tak menyangka bahwa Kana yang dahulu lembut kini telah berubah menjadi sosok menakutkan. Saat amarah Kana mengancam untuk menghancurkan segalanya, tim segera mengevakuasi warga dalam radius 5 km dan bersiap menghadapi pertempuran besar. Ketika seluruh ingatan Sho akhirnya pulih, yang memahami setiap pengorbanan yang telah dilakukan Kisara untuknya, juga rasa kelam yang disembunyikan keluarganya, bahwa Kana adalah campuran antara manusia dan iblis, sementara ibu mereka adalah iblis murni. Dengan kesadaran itu, Sho berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi Kisara kali ini, meneguhkannya dengan kecupan lembut di keningnya. Ia tak ingin lagi menjadi penonton dalam penderitaan orang yang dicintainya. Pertempuran pun bermulai. Kana melampiaskan amarahnya kepada Ayano, mantan kekasih Sho, yang menjadi sasaran utama perbenciannya. Sho muncul tepat waktu untuk melindungi Ayano dari serang mematikan Kana. Ia menjelaskan bahwa Kisara telah mengakhiri kontrak mereka dan mengembalikan seluruh ingatannya hilang. Dalam sekejap, Ayano memahami alasan dibalik kemarahan Kana. Rasa iri yang timbul karena Kana melihat kenangan Sho melalui Kisara. Dalam hati Kana, setiap perempuan yang dekat dengan Sho tampak sebagai ancaman, sebuah bayangan yang merusak moralitas kakaknya. Ia terperangkap dalam emosi seorang anak kecil berusia 3 tahun, cemburu, tersesat, dan tanpa bimbingan untuk mengendalikannya. Maka tindakannya yang brutal hanyalah teriakan kesepian yang tak terarah. Setelah membagikan rencananya dengan Ayano, Sho terbang menembus langit malam untuk menghadapi Kana secara langsung. Saat mereka bertemu, tampak penyesalan di mata Kana. Sho dengan tenang menjelaskan bahwa dulu ia memang bekerja sama dengan para iblis demi mencari adiknya, rela mengorbankan segalanya. Namun kini, setelah memahami makna kehilangan dan kasih sayang, ia tak lagi ingin mengorbankan siapapun. Dengan hati yang teguh, Sho bertekad untuk menyelamatkan Kana, bukan sebagai musuh tetapi sebagai keluarga. Bersama Sharon dan Ayano, ia memulai langkah menuju pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib mereka semua. Sementara Sho bersiap menghadapi Kana, pertempuran sengit itu mencapai puncaknya. Emosi membara ketika Kana, dengan air mata yang mengalir di pipinya, terpaksa melawan kakaknya sendiri dalam pertarungan yang menyayat hati antara dua kehendak yang bertabrakan. Di tengah kekacauan itu, Kisara menyaksikan tragedi tersebut dengan hati yang berat, menanggung beban pilihan yang tak terhindarkan. Dengan tekad yang terukir dalam dirinya, ia memutuskan untuk mengikuti pesan yang pernah ia tinggalkan untuk dirinya sendiri, percaya pada rencana Sho dan berdiri di sisinya di tengah kesulitan. Keputusannya menyalakan kembali harapan dalam hati Sho, menjadi bukti dari ikatan kuat yang menyatukan mereka bahkan di masa tergelap. Dengan tekad yang bulat, Sho menyatakan niatnya untuk menyelamatkan adiknya dari nasib tragis yang menantinya. Saat pedang Kisara menghantam, serangannya yang ganas diluncurkan ke arah Kana, penuh dengan campuran determinasi dan kesedihan. Namun seiring pertarungan berlanjut, luka-luka Kana semakin parah, dan kekuatannya yang mulai lepas kendali mengancam akan menghancurkan seluruh kota di bawah mereka. Sebagai seorang pembawa darah iblis, kekuatannya meledak tanpa kendali. Dalam perlombaan menghadapi waktu, para eksorsis dari seluruh penjuru kota bergerak untuk melindungi rumah mereka, membentuk barikade terakhir melawan kegelapan yang menyerbu. Di tengah keputusasaan itu, Sho dan Kisara berdiri teguh, berjuang untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai dan kota yang mereka sebut rumah. Setiap tebasan pedang membawa mereka lebih dekat pada kemenangan, dan tekad mereka menyala terang di antara bayangan ketidakpastian. Namun di dalam hatinya, Kisara mulai meragukan dirinya sendiri. Siapa dia sebenarnya tanpa ingatan yang hilang? Ia bertanya-tanya apakah apa yang ia berjuangkan benar-benar kebaikan. Tapi satu ciuman dari Sho menghapus semua keraguan itu, memberinya kekuatan baru. Didorong oleh cinta dan keberanian, ia bertransformasi ke dalam wujud iblis terkuatnya,
bekerja sama dengan Sho untuk menundukkan Kana. Dengan bantuan para eksorsis, mereka berhasil menumpas kekuatan iblis dan mengembalikan kedamaian. Karena akhirnya disegel di bawah gedung pemerintahan kota agar tidak menimbulkan bahaya lagi. Setelah pertempuran berakhir, Kisara mengakui perasaannya kepada Sho. Meskipun sebagian ingatannya telah hilang, cintanya padanya tetap utuh dan keduanya kembali menyalakan api cinta mereka. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Mereka terkejut saat menemukan Kana di rumah, berbicara dengan orang-orang seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Ia baru saja tertangkap dalam upaya kelimanya untuk kabur bulan ini. Kedatangan Ayano memperkomplikasi keadaan. Ia berniat menangkap Kana, namun yang terjadi justru perdebatan panas tentang cinta dan kesetiaan Sho. Perselisihan itu berubah menjadi perdebatan tajam tentang siapa yang benar-benar berhak atas hati Sho, meninggalkannya terpecah antara adiknya, kekasihnya, dan mantan kekasih yang masih menyimpan rasa.